Oke, langsung saja saya mulai. Di sini mengenai mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan 1 dengan software Value Plus. Kalau pada pertemuan yang kemarin sudah dibahas mengenai pembuatan perusahaan baru sampai dengan berhasil selesai. Ini saya lanjutkan mengenai value plus-nya, perincian perusahaan. Ini sebelum saya lanjutkan mengenai video yang direkam, nanti untuk mengenai tampilan-tampilan dari mahasiswa dan saya, ini akan saya hilangkan untuk menghemat kuota ya. Terima kasih. Jadi kadang saya tampilkan, kadang tidak. Siap, Pak. Perincian perusahaan. Database perusahaan yang telah dibuat dapat dirinci kembali dengan lebih lengkap, seperti alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Di dalam menginputkan perincian perusahaan, silakan masuk menu modul System Manager, dilanjutkan pilih menu Maintain. Keterangan-keterangan perusahaan dimasukkan pada submenu ini. Untuk memasukkan data-datanya, sebelumnya diklik tombol ubah seperti yang terlihat pada gambar sekarang. Jadi kode perusahaan diisi, nama, nomor registrasi, alamat, sampai dengan email. Nanti kalau pada waktu praktek, silakan untuk ditiru seperti pada contoh. Setelah semua data-data dimasukkan, diklik tombol OK, selanjutnya tombol tutup. Dilanjutkan untuk pembuatan grup akses. Untuk menentukan atau membuat grup akses yang baru, klik modul System Manager, dilanjutkan klik grup akses, selanjutnya klik tombol tambah untuk memasukkan grup akses yang baru. Nanti akan muncul seperti yang ada gambar pada slide sekarang. Silahkan pada kotak grup akses, kode grup akses, dituliskan Finan. Keterangan grup akses sama dituliskan Finan. Pemilihan perusahaan silahkan dengan cara diklik 2 kali. Silahkan untuk Stekom klik 2 kali. Berikutnya pada bagian modul silahkan diaktifkan keseluruhan. Dari modul penjualan dan penerimaan, pembelian dan pembayaran, stok, buku kas, buku besar, dan sistem manajer. Setelah diklik pada modul, silakan langkah berikutnya diklik menu bar. Jadi tab yang ada di sebelah kanan modul. Menu bar. Pada kotak pilihan menu bar ini, pemilihan menu bar atau submenu yang dapat diakses oleh grup akses dapat ditetapkan. Double klik untuk mengaktifkan atau menonaktifkan menu bar. Klik kanan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua submenu. Jadi setelah diklik pada bagian menu bar, silakan diaktifkan keseluruhan. Kita berikan tanda centang dengan cara diklik 2 kali. Setelah semua selesai dan diberi tanda centang, diklik tombol simpan, terus tutup.
Perintah pada bagian ini yang gambar sebelah kanan, pemilihan tombol perintah yang akan diaktifkan dapat dilakukan. Jadi silakan untuk diberikan tanda keaktifan sesuai pada gambar. Selanjutnya diklik tombol tutup. Jadi masih dalam pengaturan di sini, pengaturan pada grup akses. Yang pertama tadi pada modul, pada menu bar, pada perintah diatur sesuai pada gambar. Pembahasan yang ketiga mengenai pemakai. Penambahan pemakai beserta kode login, password, dan grup aksesnya dapat dilakukan di sini pada menu pemakai. Modul login adalah modul yang tampil di layar saat kode pemakai dan password yang berhubungan digunakan untuk memasuki sistem. Silakan nanti pada pemakai diklik tombol tambah, tinggal dituliskan seperti pada contoh kode login pemakai finance, nama pemakai finance officer, jabatan officer, grup aksesnya finance. Silakan untuk password standarnya berupa finance. Pada konfirmasi password silakan ditulis dengan sama yang password. Silakan untuk digunakan password yang diinginkan. Di sini diberikan contoh berupa finance. Setelah pembuatan dari pemakai, ini digunakan memasukkan daftar rekening setup buku besar merupakan langkah awal dari serangkaian langkah setup yang perlu dilakukan. Di sini prasyarat bagi modul lainnya seperti daftar rekening atau perkiraan, departemen, dan lain sebagainya di setup, diatur. Nah, setelah belajar pemakai, dilanjutkan dengan parameter buku besar. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti mata kuliah. Ini saya lanjutkan ya. Parameter buku besar, penomoran voucher secara otomatis ditentukan pada layar ini. Pengaturannya, diklik buku besar, pilih menu maintain, dilanjutkan dengan parameter buku besar. Pilih hanya manual jika penomoran secara otomatis tidak diinginkan. Sebagai contoh, nomor jurnal voucher dimulai dari 1. Inti pertemuan hari ini mengenai rekening. Jadi sebelum kita untuk memasukkan jurnal, kita harus mengatur rekening. Di dalam Value Plus terdapat kategori rekening yang tersedia yaitu aktiva lancar, aktiva lainnya, ketiga aktiva tetap, keempat kewajiban lancar, kelima kewajiban jangka panjang, keenam kewajiban lain, ketujuh modal, kedelapan pendapatan usaha, yang kesembilan koreksi pendapatan, ke-10 harga pokok, yang ke-11 pendapatan lain, 12 beban, 13 cadangan laba rugi. Ini merupakan kelompok kategori rekening pada Value Plus. Silakan nanti untuk dalam bahasa Inggrisnya dibaca sendiri. Misalkan aktiva lancar, current asset, disingkat CA. Aktiva lainnya other asset, OA. Sampai cadangan laba rugi, profit and loss, disingkat PL. Bagaimana caranya untuk memasukkan rekening pada Value Plus? Gampang sekali di sini. Langkah yang pertama, silakan diklik modul buku besar. Jadi kalau di sini modul System Manager,
Itu yang pertama termasuk di dalam pembuatan perusahaan baru. Kalau untuk memasukkan daftar rekening, diklik buku besar. Setelah diklik buku besar, silakan dipilih menu maintain. Ini yang di atas, menu maintain. Berikutnya di bawah maintain, silakan pilih daftar rekening. Atau kalau misalkan secara langsung, bisa diklik icon daftar rekening. Nah, ini yang seperti gambar buku. Jadi untuk memasukkan daftar rekening, saya ulangi, silakan diklik buku besar, terus klik daftar rekening. Kalau untuk dua langkah tadi sudah dijalankan, akan muncul seperti pada layar sekarang. Layarnya kita pelajari di bagian atas, ini berderet. Ini merupakan kelompok kategori rekening tadi. Di dalam pembuatan rekening, kita harus klik dulu kelompok kategori rekening, baru kita buat. Jadi langkah ketiga, klik tab kelompok rekening, misal Aktiva Lancar. Jadi setelah kita klik Aktiva Lancar, terus kita klik tombol tambah. Kemudian masukkan keterangan. Jadi kode rekeningnya berapa, keterangannya itu berupa nama rekeningnya apa. Nanti bisa disimpan. Begitu seterusnya untuk pembuatan kelompok rekening yang lain. Untuk mengenai kelompok rekeningnya silakan bisa dilihat pada buku panduan yang sebelumnya telah saya bagikan. Setelah nama-nama rekening dimasukkan pada kelompok rekening masing-masing, bisa diklik tombol tutup. Nah, demikian ini kan merupakan untuk sekilas teori mengenai value plus, kelanjutan dari yang kemarin pembuatan perusahaan baru sampai setat bisat, selesai pembuatan perusahaan baru, diteruskan untuk perincian perusahaan. Jadi kalau kemarin sifatnya baru membuat kode perusahaan, ini untuk dilengkapi alamatnya di mana, nomor teleponnya mana, kotanya mana, provinsinya, negaranya mana, semua rincian dari perusahaan kita masuk pada modul sistem manager, pilih maintain. Tinggal kita klik perincian perusahaan, kita gunakan tombol ubah supaya kita bisa merubah secara detail dari informasi-informasi perusahaan. Misalkan nanti ada alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Jadi intinya kalau pada pertemuan kemarin untuk nama perusahaan yang dimasukkan hanya kode dan nama perusahaan. Kalau pada perincian perusahaan silakan dimasukkan secara rinci mengenai database informasi perusahaan. Kalau sudah diisi dengan benar, diklik tombol OK, terus ditutup. Kalau nanti diperlukan kembali perubahan, ya silakan masuk caranya sama, modul sistem manager, pilih maintain. Nah, setelah tadi untuk membuat perincian perusahaan, ini dari grup akses itu intinya untuk membuat kelompok yang bisa untuk mengakses dari sistem perusahaan pada value plus. Jadi sebelum pembuatan pemakai, silakan untuk membuat grup akses. Untuk menentukan atau membuat grup akses yang baru,
Ini langkahnya masuk modul System Manager, pilih grup akses, terus klik tombol tambah. Jadi untuk mengenai System Manager, saya yakin kalau untuk gambarnya kan di sini toh, di bawah ini System Manager, silakan yang tadi untuk dipilih grup akses. Grup akses ada di pilihan sebelah kanan di sini. Nanti kalau kita klik System Manager, di sini di dalam kotak sebelah kanan ada pilihan grup akses. Kelompok yang bisa mengakses sistem. Di sini untuk dicontohkan untuk membuat kode grup aksesnya VNAND. Nah, masukkan di sini kode grup akses. Selanjutnya, keterangan grup akses juga dituliskan VNAND. Jangan lupa dipilih perusahaannya untuk tempat grup akses tersebut, misalkan Staycom. Untuk memilihnya digunakan cara double klik. Kalau sudah kita double klik, itu nanti akan muncul tanda centang sebagai pilihan. Setelah kita milih ketiganya, kita isi, kita lanjutkan yang di bawah ada pilihan modul. Modul silakan dicentang semua. Setelah modul centang semua, masuk ke sebelah kanan, ada menu bar. Menu bar, silakan juga dicentang semua. Untuk milihnya dengan cara diklik 2 kali. Setelah menu bar, milih ke kanan, di sini ada perintah. Silakan perintah apa saja yang bisa dikerjakan oleh grup akses VNAND. Tinggal kita berikan tanda-tanda keaktifan berupa tanda centang dengan cara diklik. Kalau sudah pengaturan sampai dengan perintah, silakan diklik tombol simpan, terus tombol tutup. Itu kita sudah berhasil membuat grup akses baru dengan nama VNAND. Setelah kita membuat grup, ini baru kita melanjutkan pembuatan pemakai. Jadi pemakai dari PT Staycom siapa saja? Ini untuk pengaturannya kita gunakan seperti yang ada di layar sekarang. Penambahan pemakai beserta kode login, password, dan grup aksesnya dapat dilakukan di sini menggunakan menu pemakai. Modul login adalah modul yang tampil di layar saat kode pemakai dan password yang berhubungan digunakan untuk memasuki sistem. Nanti setelah diklik pada System Manager, pilih pemakai, silakan diklik tombol tambah. Tuliskan seperti pada contoh, kode login pemakai yang diinginkan apa, nama pemakainya apa, jabatannya apa, grup akses. Grup akses di sini merupakan yang sudah dibuat tadi. Jadi kalau kita baru membuat satu, ya otomatis hanya ada VNAND seperti pada contoh di atas tadi. Kalau di sini untuk merupakan password-nya. Seperti biasa untuk kode login dengan password jangan sampai lupa. Untuk memastikan supaya tidak lupa, ini kita ngisi konfirmasi password. Jadi antara password dengan konfirmasi password harus dibuat sama. Kalau berbeda jelas tidak bisa melanjutkan. Di sini untuk dicontohkan passwordnya berupa VNAND. Konfirmasi juga berupa VNAND sama persis. Ketentuan berikutnya memasukkan daftar rekening setup buku besar merupakan langkah awal dari rangkaian langkah setup yang perlu dilakukan. Di sini prasyarat bagi modul lainnya seperti daftar rekening atau perkiraan, departemen, dan lainnya sebagainya di setup. Setelah berhasil membuat pemakai, kita masuk pengaturan pada parameter buku besar. Untuk nomor jurnal pengen dibuat otomatis atau pengen dibuat manual. Kalau manual tinggal dicentang. Ini untuk dimulai dari nomor 1. Silakan disimpan dan tutup.
Selanjutnya kita masuk yang tadi saya jelaskan hari ini itu kan berupa bagaimana cara untuk memasukkan rekening supaya kita bisa untuk memasukkan jurnal-jurnal yang nanti akan bisa diakses untuk pembuatan laporan keuangan. Jadi kelompok rekening kita masukkan, terus kita memasukkan jurnal, laporan keuangan bisa langsung dilihat, langsung jadi. Apa saja yang termasuk di dalam kelompok kategori rekening di dalam Value Plus? Ini saya ulangi tadi, ada aktiva lancar, aktiva lainnya, aktiva tetap, kewajiban lancar, yang kelima kewajiban jangka panjang, yang keenam kewajiban lain. Yang ketujuh ada kategori rekening modal, equity, 8 pendapatan usaha, 9 koreksi pendapatan, untuk yang ke-10 harga pokok. Yang ke-11 pendapatan lain, other income. Ke-12 beban, ke-13 cadangan laba rugi, profit and loss, PL. Nanti yang perlu diperhatikan, kelompok-kelompok rekening di sini akan menampung rekening-rekening. Setelah kita mengenal masing-masing kategori rekening yang tersedia, bagaimana cara memasukkan daftar rekening. Jadi ini cara memasukkan daftar rekening satu-satu. Jadi misalkan kita pengen membuat kas di perusahaan, kita pengen membuat kas di bank, kita pengen membuat modal. Nanti masuknya pada buku besar, ini ya, modul buku besar. Jadi modul itu kan menu yang berderet vertikal. Dari atas ke bawah, kita sudah mengenal sistem manajer, sekarang kita pakai buku besar. Terus pilih menu maintain, pilih yang daftar rekening. Atau kalau pengen cepat, silakan pakai buku besar, langsung pilih yang ini, daftar rekening. Setelah dipilih daftar rekening, akan muncul seperti lembar kerja yang ada di monitor sekarang. Nah, di situ sebelum kita membuat rekening tadi satu-satu, kita harus memilih kelompok rekening yang sesuai. Misalkan kita pengen membuat kas di perusahaan, berarti masuknya pada aktiva lancar. Nanti kalau untuk modal, kita pilihnya untuk yang equity. Silakan nanti untuk disesuaikan sebelumnya dengan pilihan-pilihan yang kategori rekening. Kalau sudah kita milih kelompok, tinggal kita klik tombol tambah, kita nanti tinggal nuliskan kode rekening dan keterangan. Otomatis kategori di sini merupakan dari yang kita klik tadi. Kalau misalkan nanti untuk kita kliknya belum pas, silakan dipilih. Terus nanti ada peringkat di sini untuk merupakan sub-nya. Jadi kalau ada rekening pengendali, pilihan ya atau tidak, kalau kita pilih yang ya, itu untuk merupakan rekening utama, rekening kelompok utama. Di situ nanti tidak bisa kita masukkan di dalam pilihan jurnal, tetapi ini sifatnya hanya merupakan kelompok utama. Jadi ini untuk kelompok utamanya dari aktiva lancar, ada aktiva lancar, di dalamnya ada kas. Di dalam kas ini ada kas di perusahaan dan kas di bank. Kenapa kas di perusahaan dan kas di bank, rekening pengendalinya tidak? Karena untuk kas di perusahaan dan di bank ini bukan merupakan kelompok utama, tetapi merupakan rekening-rekening yang akan kita gunakan pada penjurnalan. Silakan dimasukkan semua rekening yang ada seperti pada contoh buku panduan. Nanti kalau sudah selesai tinggal ditutup.
Untuk memperbaiki ya sama, di sini nanti tinggal ada tombol ubah. Nah, ini untuk inti hari ini mengenai pembuatan rekening. Mengenai pertemuan berikutnya, silahkan dipelajari dulu cara memasukkan jurnal pada Value Plus. Jadi saya berikan gambaran pertemuan ke depan mengenai penjurnalan, memasukkan jurnal pada Value Plus. Silakan mahasiswa sambil menunggu, monggo bisa dibuka untuk modul mengenai daftar-daftar rekening yang sudah saya berikan sebelumnya. Berikutnya mengenai presensi kehadiran, silakan bisa langsung login di Siakat online. Di situ ada tombol kuliah online, silakan dipilih. Nanti untuk nama mahasiswa otomatis akan masuk pada daftar kehadiran. Kalau misalkan belum masuk ke daftar kehadiran, setelah dipilih kuliah online, silakan pada kolom komentar dituliskan nama mahasiswa.
Ya, untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya untuk pembuatan jurnal.